bangun sayang. Sayang bangun. Sayang bangun sayang. Gunung Kidul berkibar. Bismillah. Ya. Mantap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita berada di kandang Jurassic. Wah, ini kita berada di kandang dari Denver nih teman-teman. Bisa lihat Denver nih berada di Gunung Kidul. Ini kemarin juara 1 P3 yang memberikan kejutan di kelasnya. Bahkan di kelas ekstrim juga kemarin ikut. Wah, ini bersama Mas Dika nih, pemilik kandang dari Jurassic ya Mas Dika. Assalamualaikum Mas Dika. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Dika? Alhamdulillah sehat. Gimana nih kemarin nih hewan rawatannya bisa nomor 1 di kelas P3 nih Mas? Sebenarnya sih kita ikut kontes agak mendadak juga Mas. Maksudnya enggak memang kita persiapkan jauh-jauh hari gitu enggak. Kita ikut kontes mendadak. Sebenarnya juga nggak ada target harus juara atau gimana, cuma kok dilalah bisa podium 1 kelas P3 gitu. Ini mau ngombor ya Mas Dika? Iya. Boleh kita intip Mas untuk menu kombornya itu apa Mas? Mungkin teman-teman ada yang mau belajar nih untuk mencetak sapi super nih. Ini bahannya apa aja nih Mas kalau boleh tahu nih? Ini bahannya Jagung giling apa jagung giling Direbus. Oh direbus. Iya, Bisa dilihat Mas teksturnya seperti apa? Paling bawah tuh Oh paling bawah. jagung katul sama polar. Jagung katul Iya. berarti yang kuning ini ya Mas Ki ya? Ah benar. Oh, jagung rebus man. Dijenang kalau bahasa Jawanya itu. Ambune legi, manis ya teman. Manis kayak masuk kayak apa nih? Kalau saya bisa kembali. Ini untuk komposisinya satu ember ini kira-kira berapa Mas untuk jagung rebusnya? Satu embernya itu tergantung sapinya Mas. Oh sapinya, besar iya. kecilnya. Berapa Mas jika kalau di akumulasikan ke jumlah kilo berapa? Jadi gini Mas, kurang lebih sehari itu kan saya untuk sapi ini kan ada sapi kurang lebih 11 ya. 11 ekor ya. Nah itu sehari itu kurang lebih jagungnya hampir-hampir 20 kilo. Jadi kalau di rata-rata ya, tapi kan berdasarkan bobot sapinya. Kalau Denver paling enggak ya jagungnya 2 kiloan lah. 2 kilo. 2 kiloan jagungnya. Kering ya tapi. Oh kombornya kering Mas Dika. Saya jagung keringnya. Oh jagung kering. Ketika kering sebelum direbus ya 2 kiloan Denver. Oh 2 kilo Denver. Tinggal sekali kombor ya 2 kiloan. Terus paling yang lain tuh kan blend sama katul. Nah itu sekitar masing-masing sekali kombor 3 kiloan Mas. 3 kiloan. Pokoknya total tuh kalau saya ngitungnya soalnya sehari Mas. Sehari itu sapi segede ini tuh komborannya berat keringnya habis sekitar 1,5% dari berat badan. 1,5 dari berat badan ya. Kalau dia kemarin Kalau misal 1 ton 2 berarti berapa Mas? kali 1,5. 1 kali setengah. 1,5-nya berarti sekitar 1,18 kiloan. Itu kering, kondisi kering. Kondisi kering. Ketika udah campur air ya beda lagi. Bertambah pasti ya. Tapi kan kita ngitungnya berat kering. Gitu. Mantap sekali nih. Ini sehari ngombor berapa kali Mas? 2 kali Mas, pagi sore. Pagi sore. Jadi 18 kilo tadi ya kita bagi ya katakanlah pagi 9 terus sorenya lagi 9, sisanya rumput. Gitu Mas. Memel ya Mas, ini kategori memel ya? Mamel sebenarnya kering tuh bagus, cuma kan sapi kan kadang seret Mas. Jadi kita kasih air. Ya sedikit, tetap minumnya tetap air putih nanti. Kita kasih air lipitum. Kenapa enggak pakai ampas Mas Dika ini? Ampas tahu dulu pakai, cuma karena saya itu kan ampas tahu kan basah ya Mas ya. Sedangkan harganya mahal. Itu kondisi berat basah, ketika diasumsikan berat kering itu udah nggak masuk lagi harganya, jadi saya skip aja gitu. Nggak masalah sih, yang penting kan kita keseimbangannya udah dapat antara protein, energi, kemudian kandungan vitamin, mineral dan lain-lain udah sesuai. Yang penting itu Mas, jadi nggak fokus ke materialnya apa, tapi fokus ke keseimbangannya gitu. Jadi yang dibutuhkan untuk hewan ini apa aja ya Mas Dika ya?
Denver nih. Mungkin teman-teman yang mau mencoba kekuatan atau magic dari jagung, wah bisa ya mas ya. Jagung itu tinggi energi mas. Energi ya? Iya, jadi per kilo jagung itu kan energinya sekitar 3.200 kalori kalau nggak salah. Itu kan termasuk salah satu bahan makan yang paling tinggi energinya. Maksudnya yang Dibandingkan yang lain ya. Iya. Ini P3 ini ya mas ya, udah segede ini teman, bisa lihat nih. Kita lihat secara keseluruhan nih teman. Nah ini sebenarnya makannya kayak malu-malu karena ada masuk di kan. Ya pastinya terganggu mas, karena ndak biasa di sini kan, karena ada orang. Seperti pas kontes kemarin mas. Iya kemarin sama sekali ndak mau makan itu mas. Ya emang sapi ini kan kita kondisikan steril sejak ada pandemi PMK ya. Terus mungkin jadi terlalu jarang ketemu orang. Akhirnya sapinya jadi kalau ketemu keramaian kayaknya stres atau gimana ini. Cuma nyampe rumah lagi ya kemarin Langsung enak mas makanya. jadi nggak ada kendala apa-apa, nggak trouble, nggak apa. Iya, Pas di kontes sekarang nggak mau makan ya susu 70 kilo mas. Oke. Kemarin waktu timbang di sini berapa mas Dika? Kemarin kalau boleh tahu. 12.50 lebih, hampir 12.60. Pas timbang di kontes itu 11.84. Turun berapa kilo? Sekitar 60 ya? Lebih 70. ya? 70 ya? 70 kilo teman. Ya pastilah semuanya juga mengalami hal seperti itu teman. Tidak hanya sapi-sapi yang lain juga seperti gori, terus sapi PO dari Pak Guntur juga mengalami susut ya, karena kondisi di lapangan selain banyak pengunjung juga kan karena banyak sapi-sapi yang lain, karena tempatnya kan ya tempat keramaian juga ya mas ya. Iya, Apalagi beda Lingkungannya lingkungan karena enggak seperti biasa di kandangnya. Ini orang Denver. aja kayak gitu ya, apalagi sapi. Nah, nggih. Denver ya mas. Tuh, Mas. Iki kalau jenisnya apa mas Dika kalau boleh tahu mas? Ini jenis sebenarnya ya, kita bicara jenis ini dulu ya, nggak spesifik ke jenis Iya. simental atau limosin dulu ya. Ini kan jenisnya pertama, kalau dari ciri-cirinya dia nggak berpunu, ya kan? Sapi-sapi nggak berpunu terus modelnya seperti ini, kaki-kakinya seperti ini rasnya pekat ke Bos Taurus mas. Maksud saya Bos Taurus sapi-sapi subtropis seperti simental dan limosin. Jadi ya boleh aja ini dibilang pegon juga boleh, karena kan emang susah mengetahui ras aslinya. Cuma yang saya tekankan ini walaupun warnanya abu-abu atau enggak merah seperti sapi jenis yang populer yang lainnya, tapi ini dominannya Bos Taurus dan lebih mengarah lagi ke limosin. Limosin ya. Cuma bajunya ini mungkin Abu-abu. dapat dari neneknya atau induknya atau siapanya, saya nggak tahu juga gitu. Jadi Jadi soal warna ya, kadang warna itu kan nggak bisa jadi patokan jenis mas. Ya mungkin salah satu indikator jenis ya, cuma ketika kita udah ngelihat posturnya kayak gitu, sapi ini memang dominan sapi istilahnya terah Eropanya gitu. Bukan dominan sapi lokalnya. tetap ada luarnya mas ya, Luarnya dominan malah ya. lebih dominan daripada Iya. lokalnya. Kalau dari ciri-ciri fisiknya selain bulu. Cuma pas silangannya itu atau lokalnya itu malah dominan di bulunya, sedangkan untuk postur dan lain-lainnya itu dominan sapi subtropis atau Eropa seperti simental dan limosin. Ini kalau 13 kayaknya besok lehernya mengkelung gitu mas, kayak lu mas nanti di bagian sini kayak ya. Iya, ini kan masih bisa nambah mas rangkanya walaupun mungkin nggak banyak. Jadi nanti ya kalau bentuk sih mungkin untuk perkembangannya nggak jauh beda, mungkin volumenya aja yang Iya, nanti mungkin bisa tambah lebih lebar atau ya. tambah Kalau bentuk tebel. sih saya rasa karena ini udah bisa dikatakan sapi udah padat, udah isi juga ya. Iya. Jadi ketika nambah bobotnya lebih ke volume mas. Jadi bukan ke perubahan bentuknya gitu. Mungkin dikira 13 nanti jadi warnanya apa. Terus Gitu. keluar apanya lagi. Lebih ke volume. Iya, betul. Ini juga sedikit abu-abunya agak memudar di sini mas ya. Kalau di bagian leher agak ini banget ya, pekat banget ya. Kemerahan sedikit. Tapi nanti kalau mungkin ngisi juga mungkin akan agak pudar lagi mungkin nih mas Dika ya, kayaknya. Ya ini sapi kadang berubah-ubah mas. Cuma selama kita konsisten perawatannya, nutrisinya
bagus sih. Mm-mm. Kalaupun berubah ya berubah ke arah yang lebih baik gitu aja. Gila ya. Tapi selama dipelihara di sini tidak ada kendala ya Mas, dalam artian sempat trouble atau apa itu? Sebenarnya kalau kendala sih ini ya Mas, sapi itu kan jarang banget yang, apalagi kalau frame waktu yang kita gunakan agak misalnya lama setahun gitu ya. Iya. Itu ya jarang Mas sapi yang tanpa trouble sama sekali. Tapi yang penting itu dalam jangka panjang ada kenaikan. Ini kan setahun yang lalu kan pokoknya nyampe sini 800-an Mas. Setahun yang lalu 800. Ya. Jadi sebenarnya belum lama sapi ini. Setahun yang lalu, setahun lebih lah, sekitar 13-14 bulan yang lalu itu 800-an. Well, berapa waktu ke sini Mas dulu? Well, satu pasang, tapi pasang baru 800. di sini sekitar 2 minggu atau sebulan itu udah 2 pasang. Langsung 2 pasang. Iya. Terus sampai habis itu well 3 pasang itu baru sekitar kalau nggak salah 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu well 3 pasang. 3 atau 4 bulan yang lalu. Saya nggak terlalu ini sih Mas, nggak sering ngecek banget. Itu sih cuma belum lama kemarin tuh copotnya. Gitu loh. Dugul ini ya Mas, termasuknya ini ya? Ya Atau kalau cuma ada kayak gini saya anggap dugul Mas, karena ya ada sih tanduknya sedikit cuma Mungil. belum dihitung tanduk lah. Masih Iya, kelihatan gundul gitu. Gundul. Lagi bentuk kepala juga lancip ya. Di bagian kepala itu lancip, biasanya dugul itu. Iya Mas.